Semangat pagi, teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang NAT kedua, New Agent Training 2, yaitu topik tentang hospital. Ya, oke, mari kita sekarang lihat ke slide. Kita akan belajar tentang tabel PPH. Apa-apa aja yang perlu kita perhatikan dengan seksama di tabel ini. Teman-teman, Anda lihat yang saya kasih kotak, ya, itu harus kita cermati. Kita lihat ambil 3 plan aja ya, yang paling dari dasar yaitu bronze, silver, dan gold. Saya nggak bahas platinum dan diamond. Teman-teman yang perlu dicermati di sini adalah kalau bronze itu artinya hanya di Indonesia saja ya untuk klaimnya. Untuk silver itu di seluruh Asia tetapi tidak termasuk Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Sedangkan untuk gold itu di seluruh Asia. Kemudian yang perlu kita perhatikan di bagian bawahnya yang kotak agak besar, ya. Ini kalau kita lihat ada A, ada B, ada A, ada B. Maksudnya kalau A itu berarti jatahnya kamar dengan isi 2 bed. Kalau B, kamar dengan isi 1 bed dengan kamar mandi di dalam. Teman-teman, sarankan untuk nasabah selalu ngambil untuk yang plan B. Kenapa? Karena pastilah orang lebih nyaman tinggal ketika sakit tidur di kamar isi 1 bed. Ya, karena kalau 2 bed, wah nanti tetangganya ngorok, Anda ngomel, dikunjungin tamu rame, Anda ngomel. Jadi semua nasabah disarankan ambil yang B. Ya, ini yang perlu dicermati di tabel ini. Dan cara klaimnya simpel, Anda jangan melanggar 2 kondisi ini. Kalau sudah belinya bronze, berarti jangan melanggar kode areanya, ya harus di Indonesia aja. Kalau di luar Indonesia nanti kena pro rata. Ya, kalau Anda ambil B, ya sudah ambil aja kamar dengan isi 1 bed dengan kamar di dalam. Selama Anda tidak melanggar 2 ini, maka seharusnya klaim pasti dibayar semuanya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ya, itu semua dibayar sesuai tagihan. Ada satu hal yang saya akan cermati dan ini merupakan satu kelebihan dari PPH kita dibandingkan kompetitor. Apa itu? Yaitu yang berhubungan dengan kanker. Teman-teman, kita tahu bahwa ketika orang kena kanker dibutuhkan terapi. Ada 5 terapi di dunia kanker saat ini yaitu kemoterapi, radioterapi, target terapi, hormon terapi, imunoterapi. Nah, untuk 2 yang terakhir, hormon dan imunoterapi, tidak semua asuransi memberikan layanan terapi ini. Kalaupun ada, coba Anda perhatikan, biasanya mereka memberikan batasan limit yang cukup kecil, sehingga ketika dilakukan hormon atau imunoterapi, pasti kurang tuh. Tapi kalau di Prudential, di PPH kita, semua akan dibayar sesuai dengan tagihan. Ya. Nah, berikutnya yang saya mau cermati adalah masalah limit tahunannya dan limit boosternya. Teman-teman, cara ngapalnya gampang. Ya. Untuk bronze dan silver, limitnya itu sama. Kalau A 2M, kalau B 3M, limit tahunannya. Ya, untuk boosternya juga sama. Kalau A 8M, kalau B 12M. Nah, yang perlu kalian tahu adalah untuk limit tahunan kita, ini kan sebenarnya sudah cukup gede ya. 2M, 3M itu cukup gede, apalagi yang gold itu sampai 4 dan 5M. Teman-teman bayangkan 1 tahun 2M, 3M itu susah juga ngabisinnya sebenarnya, benar nggak? Nah, tetapi yang lebih luar biasa, kalau nasabah kita dalam 1 tahun tidak ada klaim, maka limit tahunannya ini akan naik 10%, teman-teman. Jadi contoh ya, misalkan dia ambilnya Gold B, limit tahunannya kan 5M tuh. Nah, kalau misalkan tahun ini nggak ada klaim, maka 5M ini akan berubah menjadi 5,5M. Terus tahun depan ada klaim nih demam berdarah, ya tetap 5,5M. Terus tahun ketiga nggak ada klaim lagi, naik lagi 10%. Jadi dari 5,5 jadi 6M. Jadi sebenarnya Prudential memberikan kesempatan PPH ini akan bisa bertumbuh sampai 50%. Karena dia bisa naik selama 5 kali 10%-nya. Jadi dengan kata lain, bronze A dan silver A itu limit tahunannya pada akhirnya bukan 2M, tapi 3M. Untuk gold B berarti bukan 5M, pada akhirnya akan menjadi 7,5M. Nah, belum lagi ada lagi yang namanya limit booster. Bronze dan silver ya untuk yang A sama-sama 8M. Untuk yang B 12M. Anda bisa lihat tuh di tabel. Tetapi untuk yang gold B 30M. Pak, kapan sih kita mau pakai limit booster ini? Ketika limit tahunannya ternyata kurang. Contoh nih, misalkan ada orang beli gold B, limit tahunannya masih 5 miliar. Waktu dia tahun itu sakit parah, ternyata menghabiskan 5,7M.
Nah, 700 jutanya akan diambil dari jatah yang 30M. Maka limit boosternya 30M akan berubah menjadi 29 miliar 300 juta. Karena 700 jutanya dipakai untuk jatah tahun itu 5,7 kan minus 700-nya. Itu maksudnya dari limit booster. Nah, berikutnya yang perlu kita cermati adalah prime saver. Apa sih prime saver ini? Teman-teman, prime saver itu adalah satu pilihan yang diberikan oleh Prudential untuk para nasabah kalau lu mau menghemat premi lebih murah, ya, biaya asuransi lebih murah, Anda boleh pasang tuh yang namanya prime saver. Nah, kita pasang prime saver tuh gunanya apa? Untuk menghemat premi yang dibayarkan, ya, premi berkalanya lebih murah dan biaya asuransinya lebih murah gara-gara kita pasang prime saver. Tetapi gara-gara kita pasang prime saver, ada konsekuensi, yaitu setiap kali melakukan rawat inap, Anda harus bayar sendiri. Contoh ya, kita lihat dari urut yang 4 juta, 5 juta, 4 juta, 5 juta, 9 juta, 10 juta yang di tabel. Itu kalau kita beli bronze A dan silver A, setiap kali kita pasang prime saver, kalau kita masuk rumah sakit menginap, kita harus keluar biaya sendiri 4 juta. Ya, contoh kita beli gold B. Kalau saya masuk rumah sakit menginap, maka saya harus keluar duit sendiri 10 juta. Nah, prime saver ini sering digunakan kalau kita mau menghemat, sekali lagi, premi berkalanya dan biaya asuransinya. Pak, menguntungkan nggak ya? Ya tergantung. Kalau dalam 1 tahun sering-sering masuk rumah sakit, mungkin ya nggak untung pakai prime saver. Tapi kalau jarang banget masuk rumah sakit, nah mungkin untung juga pakai prime saver karena menghematnya cukup banyak ya. Mungkin sekitar 30-40% lebih murah. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam produk hospital ini, teman-teman, adalah masa tunggu untuk berlakunya. Masa tunggu ada 2 macam, ada yang 1 bulan, ada yang 12 bulan. Untuk kejadian kecelakaan, tidak diperlukan masa tunggu. Jadi hari ini dia ikut, disetujui, police issued, terus besok lusa dia kecelakaan masuk rumah sakit, bisa langsung klaim. Tetapi kalau untuk penyakit, ada 2 macam. Ya, yang 1 bulan, yang satunya 12 bulan. Nah, yang 12 bulan itu sudah ditentukan, ada 18 macam penyakit. Jadi di luar 18 penyakit ini, bisa diklaimkan 1 bulan kemudian setelah polis disetujui. Yang ada di tabel Anda lihat ini, harus 12 bulan setelah polis disetujui. Teman-teman, ada yang menarik untuk PPH kita, ya, sebelum nasabah beli PPH Plus, mereka punya manfaat asuransi yang namanya PHS. Dan sampai hari ini kita masih ada program untuk alteration GIO, artinya produk yang mempunyai manfaat untuk PHS itu bisa di-upgrade menuju PPH Plus, bisa langsung disetujui, ya, tanpa masa tunggu dan tanpa medical check up, asal sesuai dengan tabel alteration, tabel konversi yang ada, sesuai dengan tabel konversi yang ada. Ya, contoh, ini tabel konversinya. Contohnya kita lihat PHS Plan C ya, yang lama. Itu kalau dia mau pindah ke PPH Plan Silver A, maka dia bisa langsung GIO. Artinya bisa langsung diterima tanpa masa tunggu, tanpa medical check up. Teman-teman, kita punya produk selain PPH untuk unit link, kita juga punya yang mirip sama ya untuk tradisional yaitu PSS Pro. Jadi kalau PPH kita bicara unit link, dia sebagai rider. Kalau di tradisional dia standalone berdiri sendiri. Nah, kita lihat nih perbedaan yang paling signifikan di mana sih antara PPH dan PSS Pro. Kalau PPH, premi start pasti lebih mahal dibandingkan dengan PSS Pro. Jadi contoh, saya kepingin beli Gold B. Nah, kalau di PPH mungkin premi saya misalkan ya 3 juta. Kalau saya beli di PSS Pro ya mungkin cuma sekitar 2 juta something. Jadi lebih murah. Contohnya seperti itu. Yang kedua, nah nih kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Jadi untuk Gold B, orang ini harus bayar 2,2. Oke? Tapi untuk PSS-nya dia cuma 1,7. Beda ya. Ini 2,2, yang ini 1,7. Lebih murah. Ini dengan orang yang sama. Teman-teman, perbedaan yang lain, PPH preminya setiap tahun sama. Kecuali memang terjadi repricing. Ya. Kalau terjadi repricing, ya mungkin bisa aja premi naik. Karena biaya asuransinya ikut naik, ya ada kemungkinan nasabahnya harus nambah premi juga supaya bisa mengimbangi biaya asuransi tersebut. Salah satunya adalah diajak untuk upgrade lagi. Ya, biasanya terjadi upgrading lah seperti itu. Kalau sampai nggak keburu gimana?
nggak mau naik premi nih karena dia nggak mampu kalau segitu. Ya biasanya ada solusi dia bisa turun plannya sehingga biaya asuransinya juga bisa turun. Tapi kalau PSS Pro preminya pasti setiap tahun naik teman-teman. Ya, dan mungkin akan lebih naik lagi, kenaikannya lebih tinggi daripada sebelumnya kalau terjadi repricing di tahun tersebut. Kemudian kalau untuk PPH karena itu produk unit link, dia punya kelebihan ada nilai tunai yang terbentuk di mana nilai tunai itu bisa digunakan untuk cuti premi. Sedangkan untuk PSS Pro karena ini produk standalone tidak ada nilai tunai terbentuk ya, dia langsung habis hilang habis gitu ya, bayar dipakai hilang gitu ya. Jadi nggak bisa cuti premi. Kalau mau diproteksi ya harus terus bayar premi. So karena nilai tunai bisa membentuk cuti premi ya, untuk PPH, maka di PPH itu lebih cocok untuk pemakaian jangka panjang. Menurut saya itu lebih menguntungkan. Ya. Jadi kalau misalkan nih saya mau rencana pakai untuk dia paling nggak 30 tahun lah. Teman-teman pakai PPH lebih enak. Kenapa? Karena di samping preminya flat, ya saya juga setelah bayar cukup panjang kan nilai tunai udah kebentuk. Jadi ada kemungkinan saya bisa cuti premi. Nah, tetapi untuk orang-orang yang seperti ini, pastikan nasabah ini mengerti konsep unit link. Jangan sampai terjadi salah paham ya. Ntar dikira preminya dibayar, oh nilai tunai bisa kembali utuh. Enggak lah, bukan seperti itu ya. Anda kalau mau tahu seperti apa yang saya bahas nilai tunai ini, mungkin ada di Nat 1, Anda bisa pelajari. Untuk PSS Pro, lebih cocok untuk pemakaian jangka pendek. Ya, karena contoh nih ya, contoh. Misalkan saya ingin mengcover karyawan-karyawan saya. Lebih bagus pakai PSS Pro, karena karyawan saya kan belum tentu ikut saya seumur hidup. Nah, di PSS Pro karena start lebih murah, jadi kalau dipakai untuk jangka pendek, pasti lebih menguntungkan. Ya, dan biasanya orang-orang yang memilih PSS Pro saat ini, karena mereka juga lagi anti sama unit link, nggak mau ngerti tentang unit link, ya udahlah, ya kita bisa jual dengan PSS Pro. Oke teman-teman, jadi sekian ya untuk NAT 2-nya udah selesai. Anda bisa pelajari berulang lagi supaya Anda lebih paham apa sih bedanya PPH dengan PSS Pro. Nah, berikutnya kita akan masuk ke NAT 3 ya, ada di video yang berikutnya. NAT 3 kita akan bicara tentang critical illness. Oke, see you.